Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan lomba esai saya yang berjudul Madinah dan Indonesia sebagai kiblat negara bangsa yang ideal. Kita tahu negara Indonesia dengan penduduk yang bermacam-macam suku, bermacam ras, bermacam budaya dan agama tentunya, di mana untuk mengkanter, di mana untuk mempersaudarakan kesemuanya ini, maka kemudian para ulama dengan para tokoh-tokoh nasional merumuskan sebuah Pancasila, merumuskan sebuah undang-undang di dalam menjaga kemajemukan suatu umat, di dalam menjaga persaudaraan, perdamaian suatu umat, khususnya di Indonesia yang berbagai macam ras, budaya, dan agama, di mana Pancasila ini dirumuskan tentunya tidak mudah sekali, dengan perdebatan, dengan diskusi yang sangat alot. Dan Pancasila yang sudah kita ketahui atau sila yang kelima itu merupakan sebuah perumusan yang sudah final, yang tidak bisa diganggu gugat lagi dan tidak bisa kita menyualnya. Tentu Pancasila ini merupakan, atau lahirnya Pancasila ini merupakan inspirasi daripada Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW dulu di negara Madinah. Kita tahu bahwa dulu di Madinah adalah suatu tempat dengan penduduk yang juga bermacam ras, bermacam suku, bermacam budaya, dan bermacam agama. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi ingin mempersatukan, kemudian Nabi ingin memperdamaikan semua umat, semua penduduk yang ada di sana, di mana tempat itu mayoritas ditempati oleh orang-orang Muslim, baik dari kalangan Muhajirin atau dari kalangan Ansor. Maka kemudian Nabi merumuskan suatu produk, merumuskan suatu ketetapan, suatu keputusan yang kita kenal dengan Piagam Madinah, Dustur Madinah atau Sohifah Madinah. Jadi Piagam Madinah itu merupakan inspirasi daripada lahirnya Pancasila yang ada di negara kita. Ya tentu ini bukan menyamakan produk Pancasila dengan produk Piagam Madinah, tentu tidak. Jadi hanya inspirasi ya. Lahirnya Pancasila merupakan inspirasi daripada Piagam Madinah yang dicetuskan Nabi, karena dengan kesamaan latar belakang Madinah pada waktu itu dengan Indonesia pada masa sekarang. Kemudian penyebutan kata kafir yang sempat dipermasalahkan beberapa waktu yang lalu, bahwa di Indonesia ini seharusnya tidak menyebutkan dengan sebutan kafir. Bagi saya pribadi, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran penyebutan al-kafir atau ghairul muslimin itu sudah ada. Jadi tidak perlu diperdebatkan begitu sengit. Cuman ya bagus, baik dan bijak jika menyesuaikan dengan konteks yang ada di suatu tempat itu sendiri. Misalnya di Indonesia, kalau seandainya mengatakan atau menyebut orang-orang non muslim dengan sebutan kafir, akan melahirkan, akan ada potensi ketidaknyamanan, maka ya tidak apa-apalah menyebut dengan non muslim. Toh itu pun itu bukan aturan baku, orang yang non muslim harus disebut ini, harus disebut ini. Yang penting bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian memahami kata asyidda dalam ayat Al-Fat. Orang banyak memahami kata asyidda ini yang merupakan sifat-sifat orang muslim kepada orang-orang musyrik dahulu, bahwa asyidda ini selalu keras, selalu diidentik dengan kekerasan, dengan ketegasan dan lain sebagainya, sehingga lahirlah aliran-aliran yang keras, aliran ekstremis dan lain sebagainya. Padahal tidak, untuk memahami ayat itu tidak sesederhana itu. Kita tahu ayat Al-Fat, surah Al-Fat ayat jumlah 29 ayat itu merupakan ayat yang turun dalam kejadian Hudaybiyah, perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Jadi di dalam memahami potongan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, tidak bisa kita pahami secara mandiri tanpa memahami keseluruhan ayat itu.
Jadi harus dipahami secara utuh karena masih ada munasabah, masih ada keterhubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Di mana pada waktu itu Nabi bermimpi bahwa suatu saat akan memasuki kota Makkah dengan damai, dengan tenang. Lalu kemudian ketika Nabi ingin memasuki kota Makkah, ternyata dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga ada sebagian sahabat yang mencurigai kebenaran mimpi Rasulullah. Kemudian pada waktu itu turunlah ayat turun ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian kita memahami penafsiran daripada ulama atau dari para sahabat, misalnya sahabat Ibnu Abbas yang merupakan ulama tafsir terkemuka. Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah man syahidal Hudaybiyah, orang-orang yang menyaksikan kejadian Hudaybiyah. Sehingga oleh jumhur mufassir, jumhur ulama sepakat juga mengatakan yang dimaksud di sana adalah jami'u ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat Nabi maka termasuk dalam kitab ayat itu. Nah, cuman yang menarik di sini adalah penafsiran daripada yang berbeda pendapat, misalnya Imam Al-Qushairi atau di dalam tafsir Al-Alusi mengatakan penafsiran daripada Muhammadur Rasulullah, kata Rasulullah itu sebenarnya yang dimaksud di sana merupakan pertentangan, merupakan raddun kepada pengakuan Suhail bin Umar ketika di dalam merumuskan piagam Madinah. Suhail bin Umar mengatakan jangan Muhammadur Rasulullah, ganti saja Muhammadun Abdullah. Nah, jadi itu merupakan pertentangan kepada pengakuan Suhail bin Amr. Kemudian walladzina ma'ahu, yang dimaksud walladzina ma'ahu di sana adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian walladzina hum asyidda 'alal kuffar. Siapa yang dimaksud asyidda di sana? Yang dimaksud asyidda di sana adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yang identik dengan beliau mempunyai jiwa yang keras, dengan tegas dan adil. Kemudian asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Siapa yang dimaksud ruhama'u bainahum di sana? Yang disebut di sana adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pada ayat setelahnya tarahum ruk'an sujada. Siapa yang disebut ruk'an sujada? Yaitu adalah Sayyidina Ali, yang identik dengan orang yang ahli ibadah dengan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Siapa mereka? Yaitu Tolhah dan Zubair. Jadi ya terlepas dari perbedaan pendapat, saya lebih setuju bahwa yang dimaksud di sana adalah semua para sahabat Nabi. Jadi semua para sahabat Nabi pada waktu itu yang kemudian menjadi cerminan sifat atau sikap orang-orang muslim terhadap non muslim, maka harus asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi kita harus tegas, kita harus adil, dan kita tetap menjaga persaudaraan, kita tetap menjaga perdamaian. Kemudian yang terakhir, kesimpulan daripada makalah atau esai yang saya tulis di sini bahwa di dalam menjaga suatu kestabilan negara dengan penduduk yang berbagai macam ras, budaya, agama, maka piagam Madinah adalah satu-satunya contoh yang bisa kita tiru. Maka sangat sudah pas sekali lahirnya Pancasila merupakan sebuah inspirasi daripada dicetuskannya piagam Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sifat kita atau sikap kita terhadap orang-orang non-muslim harus meniru para sahabat dulu di dalam perjanjian Hudaybiyah dan piagam Madinah. Tetap keras, tetap tegas, adil, namun harus sesuai dengan konteks. Harus sesuai dengan konteks dan tetap menjaga keberlangsungan, tetap menjaga perdamaian antar umat beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.